lagi pagi hari ini dalam rangka untuk sedikit presentasi mengenai penerapan IoT di industri kelapa sawit. Jadi di awal kan saya bilang IoT. Jadi apa itu IoT? IoT itu Pak maksudnya adalah Internet of Things, yaitu teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat lewat jaringan internet. Jadi dalam pekerjaan kita di pabrik kelapa sawit itu sebenarnya banyak menggunakan IoT, mulai dari SAP. Kemudian SAP itu kan modulnya banyak. Kalau di kantor itu ada modul MM, kalau di pengolahan ada PP, kemudian di laboratorium ada QM, pengiriman ada SD, di teknik ada PM kalau saya tak salah dan sebagainya. Jadi itu termasuk dalam IoT. Jadi kelebihan IoT itu apa? Jadi kalau kita sudah banyak menggunakan internet, jadi yang pertama tuh meningkatkan produktivitas, kemudian menghemat biaya. Jadi segala macam data, informasi semua bisa real time dan cepat didapat. Kemudian yang ketiga itu menekan angka kecelakaan dan kesalahan. Maksudnya di sini kalau di kantor lebih akurat sih Pak hasilnya. Kalau kita pakai jaringan internet, pakai aplikasi dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat mendeteksi konsumen. Kelima itu meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan. Jadi dengan memakai IoT atau Internet of Things ini, dengan berbagai teknologi kita gunakan, orang di luar sana itu lebih percaya terhadap perusahaan ini karena datanya lebih akurat. Bagaimana datanya lebih akurat? Dia real time, orang bisa cek. Gitu. Sementara kekurangannya itu kalau pakai internet, dia suka mana Pak. Makanya walaupun dia pakai internet kan sering kita lihat itu kita harus passwordnya harus kuat, harus pakai PIN, harus dia isu keamanannya itu lebih rentan karena dia bisa dibobol orang data kita. Kemudian nomor 2 itu bergantung dengan listrik pasti. Jadi kalau PLN mati atau listrik mati kita nggak bisa kerja. Kemudian bergantung dengan kecepatan internet. Jadi kalau wilayah-wilayah yang jaringan internetnya dekat hutan atau dekat kebun yang di pelosok, kita jaringan internetnya susah. Kemudian yang keempat membutuhkan skill IT yang tinggi. Nah ini untuk orang-orang di kantor, karena dia pakai internet, pakai teknologi, jadi perlu orang yang punya skill IT. Jadi ya kayak bapak-bapak yang sudah berumur yang mungkin agak sulit untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi kita. Makanya untuk gen-gen milenial, Gen Z cocok nih perkara internet. Kemudian nomor 5-nya mengurangi aktivitas fisik. Jadi kan kalau kita pakai internet Pak, kita langsung masuk ke aplikasi, kayak SAP langsung ikut ke aplikasi. Nggak lagi kita ngumpulin data, ngumpulin arsip, ngumpulin laporan per tanggal. Kita bisa cek aja di SAP gitu kan. Kita mau tanggal berapa rekapnya gitu. Itu kelihatan Pak. Jadi itu lagi yang mengurangi aktivitas fisik. Jadi kita langsung ke aplikasi yang digunakan di PKS Sidoan sendiri. Kita sudah pakai salah satunya IoT yaitu Inteng Pak. Inteng ini sudah diterapkan di seluruh Palgo, seluruh PTPN Pak. Jadi real time atau di saat ini kita bisa cek berapa sih volume persediaan kita di tangki timbun, persediaan CPO. Jadi CPO itu kan aset kita Pak, yang akan menjadi laba kita kalau dijual. Makanya kita perlu angka yang akurat dari persediaannya. Jadi kita bisa cek real time. Ini saya kasih screenshotnya. Ini posisi di tadi malam jam 9:29
ini minyak di tangki timbun kita itu ada 292.757 kg. Jadi ada di tangki timbun pada saat itu ada 292 ton. Nah, ini dengan adanya aplikasi Intake memanfaatkan IoT ini sebenarnya memperkecil kemungkinan manipulasi, Pak, karena BPPN sudah sering dari zaman dulu itu perkara manipulasi angka dan lain sebagainya. Jadi dengan memakai aplikasi Intake, tujuannya salah satunya untuk meminimalkan resiko manipulasi stok persediaan. Jadi sangat bermanfaat pemakaian internet atau IoT dalam pekerjaan kita. Nah, ini ada video, kita lihat sama-sama, Pak, pemanfaatan IoT. Intinya dari video ini, Pak, bahwasanya Intake itu kerjasamanya dengan Telkomsel. Jadi kita PPN sudah bekerjasama dengan Telkomsel untuk memakai Intake di seluruh unit, di seluruh regional PTPN 4, mulai dari regional 1 sampai regional 7. Jadi aplikasi ini sudah diterapkan dan sudah kita gunakan. Dengan adanya Intake ini memudahkan kita itu tadi memantau stok secara real time, sehingga kita dapat mengontrol volume tangki timbun. Yang kaitannya kalau kita kontrol volumenya, kita bisa langsung eksekusi, kita jual, Pak, minyak kita tanpa harus kita tahan lama-lama di dalam tangki. Sebetulnya ini inti dari video ini ya. Saya pikir kita padatkan. Nah, jadi kesimpulan kita itu dengan contoh aplikasi Intake sebagai penerapan kita internet dalam pekerjaan kita itu, yang pertama penggunaan IoT atau internet itu menunjang efisiensi pekerjaan kita, kemudian memudahkan konektivitas kita, kemudian kita menjadi lebih praktis dalam memonitor pekerjaan kita dimanapun kita berada. Demikian presentasinya. Semoga ini dapat menjadi informasi bagi kita semua, Pak. Atas waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.